Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki at-tamhid, kata pengantar untuk kitab yang kita pelajari dalam fikih dakwah ini. At-tamhid sebagaimana telah lalu dijelaskan yatakawwanu, berisi tersusun dari mimayali hal berikut ini 6 hal. Kita akan bahas pagi ini insyaallah 2. Yang pertama biidnihi ta'ala, yaitu tentang ta'rifu kalimatis salafi, pengertian kalimat salaf lughatan, dan yang kedua istilahan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke dulu yang pertama, pengertian takrif kalimat salaf lughatan. Secara bahasa, pemakaian kata salaf yuqalu dikatakan, ada ungkapan atau ada kata salafa yaslufu salafan. Makna salafa ai mado, telah lalu, telah lewat. Wa minhu, dan juga diantaranya di antara pemakaian kata salaf dikatakan di sana al-qaumu as-sullafu, artinya al-qaumu al-mutaqaddimun, kaum yang lalu. Terus ada perkataan salafur rajuli. Siapa itu yang dinamakan salafur rajuli? Siapakah salafnya seseorang? Siapakah pendahulunya kita ini? Salafur rajuli adalah aba'uhu al-mutaqaddimun, adalah orang tua, nenek moyang yang lalu, yang telah mendahuluinya, itu namanya salaf. Kata salaf ini al-jam'u, bentuk jamaknya adalah aslaf atau juga sulaf. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata as-salaf adalah man taqaddamaka min abaika wa dawi qarabatika alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadli wahiduhum salifun. Maka as-salaf dikatakan adalah siapa-siapa saja yang mendahuluimu, baik itu kedua orang tuamu, karib kerabatmu, yang mana mereka di atasmu dalam usia ataupun dalam keutamaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, faja'alnahum salafa wa masala lil akhirin. Eja'alnahum salafa mutaqaddimin. Kami telah menjadikan mereka itu, orang-orang yang sebelum kita, para pendahulu kita ini, salafan, pendahulu-pendahulu yang mutaqaddimin, yang mendahului, liyat ta'idha bihimul akharun, mas lil akhirin, yaitu liyat ta'idha bihim al akharun, agar orang-orang yang akhir ini berkudwah, ya, mengambil contoh, mencontoh mereka, agar mereka itu yatta'idho, mendapatkan pelajaran, mendapatkan mau'idhoh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesimpulannya, wa alaihi, berdasar keterangan di atas, fa kalimatus salafi, maka kata salaf itu adalah secara bahasa tadulu ala man taqaddamaka fi syai', menunjukkan siapa saja yang telah mendahuluimu dalam suatu hal, dalam usia, dalam keutamaan itu. Dan sabaqaka ilaihi, memang dia telah mendahuluimu kepada hal itu. Wa kunta ala tariqihi muqtadiyan, dan kamu berkudwah, mencontoh jalannya.
mencontoh jalannya, mengikuti usia, ya masuk usianya kita akan tambah usia dan mengikuti keutamaan, ingin meraih keutamaan yang telah mereka peroleh. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu ta'rifus salafi lughatan. Kita lanjutkan sekarang ya ikhwah, yang kedua, ta'rifus salaf istilahan. Pengertian salaf secara istilah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan dengan baik. Sekarang halaman 22 dari kitab yang kita pelajari, Ususu Manhajis Salafi Fidailallah. Tamhid bagian kedua, yaitu ta'rifu kalimatis salafi istilahan. Ada beberapa pembahasan di sini yang sangat penting sekali ya, Pak, untuk kita mengenal secara istilah pengertian kata salaf. Yang pertama, penulis hafidhahullah taala menjelaskan kepada kita semua di sini, qad ja'alallahu ta'ala li hadhil ummati marji'an 'aziman. Untuk umat ini, Masya Allah, ini anugerah Allah untuk umat ini. Jadi untuk umat ini Allah subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh telah menjadikan marji'an 'aziman, tempat rujukan, 'aziman yang agung, yarji'una ilaih, yang kepadanya mereka bisa merujuk untuk mencari solusi dari problem-problem mereka, untuk mendapatkan obat dari penyakit-penyakit yang mereka derita. Jadi kita semua tahu pentingnya rujukan. Kita semua kalau ada rujukan, ada yang dirujuk itu Masya Allah, anugerah, kemudahan, kemurahan, kabar gembira akan mendapatkan solusi dari apa yang kita derita. Nah, Allah Ta'ala telah menjadikan untuk umat ini marji'an 'aziman, rujukan yang besar dalam sisi-sisi kehidupan mereka, rujukan dalam akhlak, rujukan dalam budi pekerti, rujukan dalam akidah, rujukan di dalam ibadah, rujukan di dalam urusan-urusan yang besar yang akan menghantarkan manusia kepada kesuksesan di dunianya dan di akhiratnya. Wa yata'assawna bihi, dan mereka, nah ini juga kelebihan agama, mereka beruswah, mereka dalam merujuk itu tidak hanya pasif, tetapi mereka sendiri bisa yata'assawna bihi, beruswah. Nah gitu, beruswah, melaksanakan, mencontoh, meneladani rujukan yang diberikan, solusi yang ada. Ini adalah agama. Memang itulah agama begitu. Kalau kita ke apotek, ya sakit, ya gitu kan, beli obat ke apotek, kita cukup bawa uang. Kita nggak bisa beruswah, mencontoh, meneladani bagaimana bikin obatnya. Bahkan kita mungkin tidak bisa membaca resepnya. Tapi kalau rujukan dalam Islam, dalam perkara syar'i, dalam perkara din, itu kita mesti bisa membaca Al-Quran, bisa membaca hadis, memahami maknanya, dan melaksanakan tuntunannya. Ya ta'assawna bihi, beruswah, meneladani contoh atau rujukan yang diadakan oleh Allah untuk umat ini. Hal yang demikian ikhwah, haitsu yaqulu ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh untuk kalian ini pada diri Rasulullah ada uswah hasanah, ada suri tauladan yang baik. Namanya marji'an
'adziman. Pada diri Rasul itu ada uswah hasanah. Artinya Allah untuk umat ini menjadikan marji'an 'adziman. Namun harus diingat bahwa solusi yang beliau berikan, manfaat-manfaat yang akan didapatkan itu adalah terhadap uswah yang beliau contohkan, itu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang dia itu berharap ridhonya Allah dan berharap kehidupan yang baik di al-yaumal akhir. Dan semestinya semua kita menaruh harapan yang besar, bahkan satu-satunya harapan kita kepada Allah semestinya. Dan semestinya semuanya berharap kebahagiaan di yaumul akhir. Nah, oleh karenanya semestinya semua kita itu beruswah, bertauladan kepada Rasulullah, dan berteladannya manusia kepada Rasulullah itu merupakan marji'an 'adziman, merupakan merujuk kepada tempat rujukan yang hebat, yang agung, yang akan mensukseskan siapapun yang mau rujuk kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya itu, juga beruntut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar kepada umat ini. Beliau terangkan berikutnya, wa akhbarallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan di dalam kitabnya, anna lihadihil ummati salafan, bahwa untuk umat ini mempunyai salafan, mempunyai para pendahulu. Pendahulu dalam hal apa? Pendahulu yang sabaqu lil huda war rasyad. Pendahulu yang telah mendahului menuju dalam rangka untuk al-huda war rasyad, untuk petunjuk, mendapatkan cahaya, sehingga ar-rasyad mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan mereka kepada tujuan dan dengan cara yang paling memungkinkan. Ini juga Masya Allah, anugerah Allah. Kita ini tidaklah orang pertama yang harus beruswah kepada Rasulullah, tetapi untuk umat ini sudah ada para pendahulu, para salaf yang terbukti mereka mendahului kita menuju mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai marji'an 'adziman dalam hal al-huda war rasyad. Sebagaimana firman-Nya Allah, haitsu yaqulu jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman fi muhkamit tanzil, di dalam Al-Quran yang diturunkan darinya dengan derajat yang muhkam. Di sana di dalam satu ayat Allah memberitakan hal itu dengan bunyi was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqun ini isim fa'il, jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa ya ikhwah? Marfu, ya kan? Rafa. As-sabiquna rafa marfu sebagai mubtada. Nah, sebagai mubtada rafa tanda rafanya wawu, ini jamak mudzakkar salim. As-sabiqun al-awwalun naat. Nah, para as-sabiqun awalun, para pendahulu-pendahulu yang awal, baik dari kalangan muhajirin juga dari kalangan ansor yang telah beriman di Madinah dari sejak awal, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini mubtada'nya. Mana khabarnya? Khabarnya radhiyallahu anhum, jumlah fi'liyah. Nah, mereka ini as-sabiqunal awwalun, semua mereka ini adalah radhiyallahu anhum, Allah meridhoi
mereka. Wa radu'an, mereka pun ridho apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini Masya Allah. Ini sebuah hukum, ketetapan yang sangat besar, menunjukkan para as-sabiqun awalun itu sabaku lil huda war rasyad. Mereka betul-betul menempuh jalan hidayah, menempuh jalan yang terang dan jalan yang paling memungkinkan untuk menghantarkan bangsa manusia kepada kebahagiaan. Terbukti mereka dihukumi oleh Allah dengan apa yang Allah beritakan, radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala meridhoi mereka. Allah Ta'ala meridhoi mereka. Ya. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya sepatutnya, semestinya semua kita di dalam menuju marjian aziman, menuju rujukan kita yaitu Islam ini, hendaknya mengikuti jalan salaf, jalan salafus saleh, karena mereka terbukti sabaqu lil huda war rasyad, mendapatkan jaminan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya bisa dipastikan bahwa kita harus mengikuti jalan itu dan jangan sampai mengikuti yang lain, karena mengikuti yang lain itu akan menjauhkan kita dari kebenaran. Sebagaimana yang beliau sampaikan di bawahnya ini, ikhwah, yang ketiga dalam pembahasan ini, wa ja'alallahu ta'ala adama ittiba'is sabiqinal muhtadina musyaqqatan wa tafarruqan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan adama ittiba, perbuatan tidak mengikuti. Nah, ini tidak meneladani as-sabiqin, para as-sabiqin al-awwalin, tidak mengikuti jejaknya as-salafus salih yang al-muhtadin itu dijadikan musyaqqah wa tafarruqan, itu dinamakan musyaqqah, dinamakan perpecahan dan perceraian. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu kita waspadai. Waspada ini ketentuan dari Dia Ta'ala, ketentuan dari Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Ketentuan darinya bahwasanya jalan yang harus ditempuh oleh manusia adalah mengikuti as-salafus salih menuju al-marji' al-azim. Adapun memakai jalan yang lain itu musyaqqah wa tafarruqan, itu adalah perceraian dan perselisihan dan perpecahan, jauh dari jalan yang lurus, sebagaimana hal ini diberitakan oleh Allah dalam satu ayatnya kepada kita, haitsu yaqulu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hal itu, mewanti-wanti kita agar kita betul-betul serius mengikuti jejak salafus salih dan tidak bercerai-berai, tidak menjauhi jalan yang mereka telah tempuh menuju al-uswah al-hasanah dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Firman-Nya Allah, wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Firman-Nya Allah, barang siapa yang menyelisihi Rasul, wa may yusaqiq, ini maknanya man syartiyah, ya. Siapapun, siapa saja. Yusaqiq, sini yusaqiq fi'il mudhari' majzum, ya kan, jazm sebagai fi'il syarat. Kemudian sebetulnya ini yusaqiq sukun,
Nah, namun karena sukun ketemu sukun alif lam maka dibaca kasrah, yusaqiqir rasul gitu. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah al-huda jelas baginya, mimba di mata tabayyana al-huda. Ini al-huda fa'il dari tabayyana. Jadi al-huda fa'il dari tabayyana. Setelah al-huda itu jelas baginya, dia malah menyelisihi jalannya Rasul, malah niat tapi mengikuti selain jalannya orang mukmin, min babil aula mengikuti selain jalannya as-sabiqunal awwalun, menempuh jalan yang lain, maka jawab syaratnya apa kata Allah? Nuwallihi. Nuwallihi ini jawab dari man, ya, jawab syarat nuwalli maka jazm. Ini dari walla yuwalli. Ada ya sini, lam fiil, nuwalli. Cuman ya-nya dibuang karena jazm. Jazm dengan alamat khatfu harfil ilah, membuang huruf ilat. Nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam. Di orang itu kalau mereka enggan mengikuti al-huda, mereka justru menyelisih Rasul, maka kata Allah, kami mengarahkan dia, kami membiarkan dia kemanapun dia mengarah. Nah gitu, kami membiarkan dia kemanapun dia mengarah karena dia sudah menyelisihi Rasul, karena dia sudah diterangkan al-huda malahan mengikuti yang lain, ya udah terserah, dibiarkan kemana dia mengarah. Tapi ingat, kemanapun dia mengarah kata Allah ujung-ujungnya adalah wa nuslihi jahannam. Nanti ujungnya apa? Kami memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Dan apa jahanam itu? Jahanam itu adalah saat masira. Jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini artinya kita nggak boleh dilulu. Kita jangan senang dilulu mengarah kemanapun kita mengarah, karena kita nggak mau mengikuti al-huda setelah jelas kepada kita nggak boleh tidak merujuk kepada ar-rasul yang merupakan marji'an adiman. Kita mesti merujuk kepada Rasul yang merupakan marji'an adiman dan mesti menempuh jejak salafus soleh, karena mereka lah orang-orang yang menghantarkan kita, telah mencontohi kita kepada al-huda war-rasyad. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu 3 ayat dalam hal ini mohon diucapkan baik-baik, kemudian kita sampai kepada kesimpulan memahaminya ya ikhwah. Beliau menjelaskan berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fal muta'ammilu li hadhil ayati. Al muta'ammilu mubtada. Orang-orang yang mereka ta'ammul, memperhatikan, merenungkan ayat-ayat yang 3 di atas. Ini mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya jumlah ya'rifu. Adalah ya'rifu. Dia akan mengetahui dan mengetahuinya bi'ainil basirah wal huda. Mengetahuinya dengan cahaya di dada, cahaya ilmu, cahaya petunjuk di dada. Dia akan mengetahui apa? Mengetahui anna li hadhil ummati salafan taqaddamu bil khairi wal huda. Mereka akan tahu umat ini, ya, kita ini harus bangga. Karena apa? Kita ini sesungguhnya mempunyai salafan. Kita ini mempunyai pendahulu, punya salafus saleh yang mereka telah taqaddamu, telah mendahului kita di dalam al-khair wal huda. Yang mereka telah sabaku ilaih, telah mendahului kita kepadanya. Telah amilu bihi, telah mengerjakannya dan membawa mereka kepada kejayaan. Nah, tahu ini, terus bagaimana konsekuensi kita? Yaitu wa anna tabi'a la yastahiqqun najata wal khairiyata illa bisairi ala nahji man salafah.
Nah, kita sebagai pengikut, orang yang datang belakangan, secara kaidah kita tidak akan berhak memperoleh an-najat, keselamatan, wal khairiyah, kebaikan, kecuali bisir, kita mengikuti jalan, mengikuti jejak di atas jalan orang yang telah mendahului kita di dalam al-huda war rasyad, dan ikut mengamalkan wal amali bima sabaqa ilaihi as-sabiqun awal, mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh para as-sabiqunal awalun minal muhajirina wal ansar. Wala istihqaqa littabi'i liwasfil ihsani illa bimutaba'atis sabiqin. Jadi at-tabi, para pengikut ini, orang yang datang belakangan ini, tidaklah punya hak menyandang nama, menyandang sifat ihsan, menyandang sifat telah berbuat baik, kecuali jika mengikuti jejak as-sabiqin. Jadi orang belakangan ini tidak boleh membuat definisi sendiri, definisi berbuat baik, definisi membangun. Nah gitu, yang dinamakan membangun apabila umat yang belakangan ini mengikuti para salaf. Karena yang dinamakan baik itu adalah apa yang ada pada mereka. Mereka lah yang dijadikan oleh Allah as-sabiqunal awalun lil huda war rasyad. Mereka orang telah berbukti mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu pembahasan kita ya. Oleh karenanya kita semua ya semestinya dengan baik ya ikhwah terus merujuk kepada rujukan kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah ada contoh dalam merujuk, yaitu dicontohi oleh as-sabiqunal awalun, dan kita diberi wanti-wanti betul-betul jangan sampai menyelisihi mereka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu apa yang kita bahas ikhwah untuk pengertian salaf secara istilah ya.